Hello guys, welcome back to my channel with me Ando Siregar. Kali ini kita nggak akan bermain FIFA 19 Career Mode ya, melainkan kita akan ngobrol-ngobrol dan membahas tentang bursa transfer yang lagi hot-hotnya di tim Juventus bro. Dan kenapa gue ngobrolin Juventus? Karena Juventus ini salah satu tim favorit gue dan tim idola gue dari gue kecil bro. Jadi gue nggak bakalan ngebahas tim lain, melainkan gue akan membahas tentang seputar dari Juventus bro. Oke. Di sini di FIFA 19 ini gue udah menerapkan beberapa formasi yang kira-kira bakalan dipakai Juventus di musim mendatang yang akan dilatih oleh Sarri bro. Oke. Dan di sini ada beberapa pemain yang udah gue pindahin yang rumornya tuh lagi hot-hotnya bro. Seperti di lini belakang ada Mats de Ligt yang menurut gue kemungkinan Mats de Ligt bakalan ke Juventus. Menurut gue ya pribadi, gue ngasih persentase Mats de Ligt bisa ke Juventus itu sekitar 90% bro. Tapi gue baca di berita-berita bola lainnya seperti di bolasport.com nih, dilansir bolasport.com bahwa Juventus rela mengorbankan Moise Kean demi Mats de Ligt bro. Dan menurut gue emang Juventus tuh harus punya back baru ya, seperti back muda seperti Mats de Ligt nih, back yang berbakat. Lu udah tau lah Mats de Ligt ini umurnya baru 19 tahun bro ya. Nih kita lihat ya, Mats de Ligt ini umurnya 19 tahun, di asal Nederland, posisinya center back bro, dan footnya right ya. 19 tahun udah menjadi kapten dari Ajax Amsterdam, sangat luar biasa ya. Dan di sini di FIFA 19 ini overallnya 85 bro, 19 tahun loh ya. Dan di real life-nya pun Mats de Ligt menunjukkan performa yang sangat baik dan menjadi salah satu back terbaik di dunia atau di musim kemarin lah. Kita lihat ya gimana Mats de Ligt ini membawa Ajax sampai semifinal di UEFA Champions League. Jadi menurut gua Juventus harus gencar banget untuk mendapatkan back muda berbakat asal Belanda ini, yaitu Mats de Ligt ya. Jadi menurut gue Juventus mengeluarkan duit besar, mungkin jumlah transfer sampai 70 juta maupun 80 juta untuk mendapatkan Mats de Ligt ini. Ya gue bilang sih wajar ya, Mats de Ligt punya kualitas dan Juventus butuh Mats de Ligt ya kan. Karena Juventus ini harus regenerasi ya. Kita lihat Chiellini, umurnya di sini 34 tahun. Musim depan mungkin udah 35 tahun bro ya. Dia seumuran sama kayak Cristiano Ronaldo ya. Kelahiran tahun 84 ya kalau nggak salah ya, beda 4 tahun sama gua. Ada Chiellini udah tua ya bro ya, bukan pemain muda lagi. Dan di lini belakang juga ada Leonardo Bonucci. Bonucci umurnya 32 ya, 32 tahun ya. Tua juga sih bro, tapi untuk back sih masih oke lah, masih bisa dipakai untuk 2 tahun kemudian ya kan, 2 tahun 3 tahun gitu ya. Tapi Juventus juga harus mempunyai backup dari Chiellini dan Bonucci. Dan menurut gua kalau Juventus dapat Mats de Ligt itu oke banget bro. Gue setuju banget Juventus jor-joran ngeluarin budget transfer untuk Mats de Ligt gitu. Gak bakalan ada apa ya ruginya ya, malahan bagus banget dipakai 5 tahun kemudian masih bisa lah Mats de Ligt ya gitu. Dan menurut gua Mats de Ligt juga bisa belajar banyak sama seniornya di Juventus ya, karena ada Chiellini, Bonucci ya, mereka kan bukan back ecek-ecek ya bro ya, mereka udah terkenal sebagai back tangguh gitu. Ya itu aja. Jadi menurut gua Mats de Ligt persentasenya ya 90% lah akan bergabung dengan Juventus di musim besok bro. Tapi di Bola Sport ini sayangnya memberitakan ya, ini nggak tahu ini benar apa enggak, tapi rumornya Juventus siap mengorbankan Moise Kean, dan itu sayang banget bro ya. Kenapa gue bilang sayang? Karena kita lihat aja nih penyerang Juventus, Ronaldo kan di sini kita jadiin striker ya bro. Ini salah nih, sorry ya, gue ubah dulu. Oke, Dybala kita taruh di sayap kanan, Bernardeschi kiri. Oke, sip. Ini formasi menurut gue loh, bukan wajibnya kayak gini, bagusnya kayak gini, enggak. Ini menurut gue terbaiknya kayak gini. Kalau beberapa pemain benar-benar datang ke Juventus ya. Ini kan masih rumor gitu, belum resmi. Oke. Karena beberapa penyerang Juventus seperti Cristiano Ronaldo umurnya juga udah tua bro, musim besok mungkin udah 35 tahun. Tapi
performa Ronaldo emang oke banget, nggak kalah sama para pemain muda Juventus seperti Moseken ini. Moseken kan kurang berpengalaman pastinya ya untuk di liga-liga besar Eropa seperti di Liga Champion, ya kan. Eh, Minim pengalaman lah. Dan di sini juga kepulangan Gonzalo Higuain. Higuain gue lihat-lihat performanya menurun di musim lalu terutama ya. Beberapa klub nggak puas dengan performa dari Gonzalo Higuain ini seperti AC Milan yang bilangnya, waduh gue ketinggian untuk ngegaji Higuain, gue udah nggak kuat. Itulah istilah kasarnya. Akhirnya AC Milan membalikan Higuain dan akhirnya Chelsea yang mau ngambil kan itu. Tapi keuntungan Higuain ini, kenapa gue taruh Higuain di substitution ini? Karena menurut gue Sarri itu udah tahu karakternya Gonzalo Higuain karena pelatih Juventus yang baru ini si Sarri ini dulunya pernah bekerja sama dengan Higuain ya, cukup lama di Napoli pastinya ya. Dan di situ performanya Higuain lagi top banget bro ya. Sebelum itu Higuain salah satu top scorer di Liga Serie A mungkin ya. Gue lupa, pokoknya itulah intinya. Sarri udah tahu tentang Higuain, udah tahu karakternya Higuain, dan Higuain tahu juga Sarri itu maunya apa gitu. Jadi sama-sama udah saling mengenal lah. Jadi menurut gue Higuain ini kemungkinan besar bisa tetap di Juventus ya. Itu perkiraan gue bakalan dibawa oleh Sarri, tapi bukan menjadi pemain inti melainkan pemain lapis kedua ya. Jadi pemain lapisnya Ronaldo lah. Oke, tuh. Dan inilah formasi gue. Pertama di penjaga gawang, menurut gue masih ada Wojciech Szczesny, nggak akan tergantikan. Wojciech Szczesny ini sempat gue raguin di musim lalu ya. Wah gila, gantiin Buffon bro. Buffon kan lu tau lah, kiper legendaris dan kita banggain banget ya. Tiba-tiba Buffon memutuskan untuk cabut dari Juventus dan penggantinya Wojciech Szczesny bro, gitu. Sempet ragu lah pasti Juventus ini manapun pasti sempet ragu dengan kemampuan Wojciech Szczesny. Malahan para Juventus ini lebih senang kalau Matteo Perin yang menjadi penjaga gawang utama, karena kita ketahui Juventus itu selalu jelek ya kalau memakai kiper dari luar Italia bro. Seperti tahun 2000 sampai 2001 Juventus pernah memakai Edwin van der Sar ya. Di kala itu Juventus kalah bersaing dengan AS Roma dan van der Sar penampilan jelek banget bro. Gitu. Dan kita padahal gue ini tahu van der Sar itu kiper hebat ya, dari Ajax Amsterdam didatengin untuk menggantikan Peruzzi pada waktu itu gitu. Dan kita bilang wah van der Sar bagus nih. Ternyata hasilnya nggak kayak yang kita bayangin. Di situ Van der Sar benar-benar mainnya jelek banget di Juventus lah. Di pertandingan pertama dia udah kebobolan 2 gol atau 3 gol itu lawan Perugia ya. Di saat itu Perugia ada Hidotoshi Nakata, dan Hidotoshi Nakata berhasil mencetak gol ke gawang Juventus, 2 gol atau hat-trick ya, gua lupa itu ya. Itu udah tahun lama banget. Itu pokoknya ya. Dan menurut gue juga pasti bagusan kiper Italia nih Matteo Perin. Tapi enggak, ternyata Wojciech Szczesny bermain oke juga bro ya. Walaupun kualitasnya nggak sebanding dengan Gianluigi Buffon, tapi oke lah. Szczesny juga punya kualitas bro. Tinggal diasah aja ya. Jadi di posisi penjaga gawang gue masih milih Wojciech Szczesny. Oke. Dan kita lihat di back tengah. Di back tengah ini udah pasti gue bakal memilih Mats de Ligt dan Giorgio Chiellini bro. Karena kombinasi dua pemain ini sangat luar biasa ya. Satu pemain tua yang berpengalaman dan satu pemain muda. Jadi menurut gue ini saling mengisi lah, saling mengisi di lini belakang Juventus ya. Gitu. Menurut gue ini bagus banget, perpaduan yang bagus Chiellini dan Mats de Ligt. Salah satunya Chiellini bisa menjadi mentor Mats de Ligt ya di lapangan nanti. Dan ini keren banget bro. Walaupun menurut gue Chiellini tahun besok kemungkinan udah nggak jadi pemain inti ya, karena umurnya yang sudah tua bro. Dan ya udah pastilah kualitasnya agak menurun karena faktor umur juga. Oke. Tapi bisa juga Chiellini nggak kepake, yang kepake malahan Bonucci ditaruh di kanan dan de Ligt di kiri bro. Gitu. Itu kemungkinan besar. Ya pokoknya lah bisa switch gitulah, tergantung dari kondisi ya.
pemain mana yang lebih siap untuk dimainkan dan mempunyai kondisi yang bagus. Ya oke. Tuh, pokoknya tapi kalau pilihan utama gue lebih memilih Giorgio Chiellini dan Mathis de Ligt untuk mengawal lini belakang dari Juventus. Ya, oke. Di bek kanan menurut gue ada Cancelo. Cancelo ini sebenarnya bagus bro ya. Tapi kekurangan Cancelo ialah Cancelo ini terlalu keluar menyerang bro ya. Dia tipikalnya seperti layaknya back-back Brazil yang offense-nya tuh oke banget bro ya. Tapi sebenarnya dia tuh nggak jelek untuk bertahan ya. Cancelo ini tipikal yang gigih. Lu lihat di lapangan dia ini gigih, kuat, sama nggak kenal menyerah lah mainnya. Badak banget lah dia ini ya. Gitu. Tapi terkadang Cancelo ini ketinggalan bro kalau lagi counter attack ya. Karena Cancelo ini punya offense yang sangat luar biasa ya. Kita lihat nih. Attacking positionnya di sini aja dia ada nilainya 78 bro ya. Tuh, 78. Jadi kan menyerangnya bagus banget ya dia ya. Gitu. Mungkin kalau gue bisa bandingin Cancelo sama back Juventus Lichtsteiner, mungkin lebih disiplinan Lichtsteiner bro. Gue nggak tahu kenapa Lichtsteiner dia tuh nyerangnya nggak nyerang banget, tapi bertahannya juga nggak bertahan banget. Jadi tapi ini apa, disiplin bro gitu, maju mundur, makanya dia dijulukin Swiss Express kan, karena saat di depan tiba-tiba ada dia ya, terus kalau lagi diserang udah ada dia aja di defense-nya Juventus. Kan mantep banget ya. Kalau Cancelo kan sering ketinggalan gitu. Tapi kalau untuk pilihan, gue tetap milih Cancelo dan gue bakalan tetap ngasih kesempatan. Kalau gue jadi pelatih Juventus, gue bakal ngasih kesempatan Cancelo. Tapi pasti gue bikin dia lebih disiplin untuk turun naik ya. Turun naik dalam menyerang maupun bertahan bro. Oke. Dan di sisi kiri tetap gue masih mempercayai Alessandro. Walaupun di musim kemarin gue jujur aja ya, Alessandro menurun banget permainannya bro. Nggak sehebat zamannya dia baru masuk Juventus ya. Itu oke banget ya Alessandro ya, luar biasa banget, keren banget mainnya. Gue sampai nih back keren banget ya, didatengin dari Porto gitu. Dan ya namanya back Brazil bro, back sayap Brazil siapa sih yang nggak kenal back sayap Brazil, udah pasti top banget bro ya. Apalagi tahu ada Alessandro, terus ada Marcelo, wih luar biasa. Dari zamannya dulu nih bro, ada Cafu, Roberto Carlos, Maicon, wah udah luar biasa. Udah nggak ada ragu deh kalau untuk back sayap asal Brazil. Oke, sip. Dan sorry. Di gelandang bertahan gue masih mempercayai Miralem Pjanic. Sebenarnya sih gue lebih suka Matuidi ya. Matuidi sih nggak bertahan amat ya bro. Jadi Matuidi itu kayak free roll gitu. Jadi fungsinya dan gaya bermainnya mirip banget Vidal bro. Jadi Matuidi sering membantu penyerangan maupun bertahan. Itu yang gue suka dari Blaise Matuidi, dan agresivitasnya luar biasa bro. Pokoknya gelandang petarung banget deh, gelandang perebut bola, petarung, nggak kenal menyerah, itulah Blaise Matuidi ya. Tapi di sini gue lebih milih Miralem Pjanic untuk menjadi gelandang bertahan dari Juventus, dan posisinya dia bakalan sama kayak Pirlo, jadi mainnya cuma di lini tengah aja, nggak sampai ke depan banget, nggak sampai ke belakang banget. Berarti Pjanic ini bakalan ada di area tengah dari tim Juventus bro, jadi nggak kemana-mana, di situ aja. Dan sebagai pengontrol ritme, kapan main cepat, kapan main lambat gitulah. Itu tugasnya Miralem Pjanic ya. Dan menurut gua Pjanic ini kehebatannya lebih dari Pirlo, itu salah satunya ini bro, merebut bola. Kalau Pirlo kan mungkin defense-nya kurang bagus ya, tapi kalau Miralem Pjanic ini bisa main keras juga, interceptnya lumayan bagus ya kan gitu. Malahan yang bikin kalahnya dari Pirlo ya umpannya. Siapa sih yang nggak tahu Pirlo umpan long bola luar biasa. Pjanic belum bisa kayak gitu lah untuk kayak Pirlo. Tapi Pjanic ini punya kemampuan khusus ya, yang Pirlo itu nggak punya gitu. Tapi tetap idola gue Andrea Pirlo lah kalau pemain tengah Juventus. Keren tuh bro. Oke, sekarang kita lanjut ke lini tengah.
di CM ini ada Ramsey bro. Menurut gue Ramsey, gue sih nggak terlalu tahu banyak tentang Ramsey ya. Tapi menurut gue ini Ramsey ini kata orang-orang tuh nggak punya kejelasan dalam penempatan posisi bro. Dia di Arsenal bisa jadi pemain sayap, bisa jadi gelandang, bisa jadi playmaker gitu. Jadi gue nggak tahu banyak tentang Ramsey, tapi yang gue tahu dia tuh punya teknik yang bagus ya. Jadi Ramsey itu kreativitasnya bagus, tekniknya bagus, olah bolanya bagus bro. Jadi menurut gue Ramsey layak untuk dicoba untuk menjadi first team dari Juventus bro gitu. Oke. Oh ini salah. Sorry. Gue kesini dulu. Nah, oke. Itu dari pemain tengah ya. Abis itu ada Matuidi. Matuidi seperti yang gue bilang tadi, Matuidi gelandang petarung, gelandang yang bebas menurut gue, bisa main di lini manapun, dan pergerakannya itu ya kayak Vidal bro, nggak berhenti lari lah istilah katanya. Dia maju mundur di mana-mana ada Matuidi. Dan untuk ngentiin bola dari lawan, Matuidi cocok banget bro ya. Jadi untuk melakukan intercept, melakukan duel antar pemain di lini tengah itu cocok banget Blaise Matuidi. Jadi gue milih Matuidi menjadi first team Juventus ya. Masih Matuidi, walaupun umurnya udah nggak muda lagi bro. Umurnya Matuidi ini udah 32 tahun ya. Tapi performanya masih luar biasa. Kita bisa lihat nih stamina 94 ya kalau di FIFA 19 ya. Ya kan? Straight-nya ada 76 juga. Interception-nya 86. Aggression-nya 86 juga bro. Wah luar biasa ini. Bagus banget untuk bertahan. Kita lihat reaksinya 84. Tapi untuk masalah teknik Matuidi kalah lah dibandingkan dengan dua gelandang ini, Pjanic maupun Aaron Ramsey bro. Tapi Matuidi ini menurut gue bakalan menjadi kunci sukses dari Juventus juga ya. Bagus banget dia mainnya. Suka banget gue sama Blaise Matuidi. Ngingetin gue sama Arturo Vidal, gelandang terbaik lah yang Juventus punya itu Arturo Vidal juga termasuk. Walaupun di situ udah ada Pogba, ada siapa, tapi gue suka banget sama karakternya Vidal bro. Oke. Dan ini percis lagi Matuidi ini didatengin, mirip Vidal juga nih mainnya. Gitu. Walaupun Matuidi skillnya di bawah Vidal ya. Tekniknya di bawah Vidal. Oke. Di lini depan udah nggak usah diragukan lagi, ini tridente maut menurut gue di musim depan. Di penyerang tengah ada Cristiano Ronaldo ya kan. Walaupun umurnya udah tua bro, udah 34-35 lah musim besok, tapi menurut gue dia masih pantas untuk menjadi striker utama dari Juventus. Karena ya siapa sih yang nggak kenal Ronaldo, siapa sih yang nggak tahu rekornya dia, dan pengalaman dia juga udah banyak bro ya. Oke, gak usah diomongin lagi. Dan di sayap kanan gue nih agak ragu ya. Menurut gue Paulo Dybala itu nggak cocok banget main di sayap bro ya. Agak kurang. Gue sukaan tuh Paulo Dybala tuh jadi pemain depan ataupun second striker bro. Jadi di bawahnya Ronaldo ataupun berduet sama Ronaldo. Itu gue lebih suka. Kalau untuk jadi pemain sayap gue agak kurang bro ya. Lebih baik dia Juventus ini punya satu lagi beli pemain yang punya kreatif tinggi. Seperti Juventus kan juga dirumorin pengen beli ini ya bro, salah satu playmaker dari AS Roma yaitu Zaniolo. Kalau Juventus bisa beli dia, dapetin dia, mantep banget bro. Jadi Ronaldo pasangan sama Paulo Dybala, playmakernya Zaniolo. Oke, udah mantep banget itu ya. Atau enggak bisa Juventus tuh pakai Ramsey juga di posisi playmaker. Jadi ada Matuidi, Pjanic sama Emre Can atau Rabiot bro. Itu oke banget ya. Ini Rabiot. Nanti gue bahas tentang Rabiot. Dan di sisi kiri ada Federico Bernardeschi. Gua rasa dia bakalan dapat tempat di tahun ini ya. Umurnya juga masih muda dan permainannya makin lama makin lumayan bagus bro.
Jadi kalau Bernardeschi ini semakin banyak dimainin, menurut gue semakin bagus ya dia mainnya ya. Kalau udah jarang dimainin, wah jelek banget bro ya. Kayak kemarin sempet sering dimainin, Bernardeschi dapat kepercayaan dirinya kembali dan mainnya bagus ya, terutama di Liga Champions. Lu bisa lihat pas Juventus lawan Atletico Madrid luar biasa banget. Gue sampai kaget, Bernardeschi bisa kayak gini ya mainnya. Tapi dulu dia kayak gitu di Fiorentina ya. Tapi semenjak di Juve mungkin baru beradaptasi dan juga sempat cedera juga dia. Jadi belum menemukan permainannya. Pas lawan Atletico luar biasa ya. Inilah Federico Bernardeschi, pemain yang berusia 25 tahun asal Italia, bro. Itu. Oke, sebenarnya dia di posisi kanan kayak gini, tapi karena di kanan ini ada Paulo Dybala, Bernardeschi gue jadiin sayap kiri, bro. Tapi gue agak ragu dengan kemampuan Paulo Dybala di posisi sayap ya. Nah, itulah istilahnya. Oke. Untuk cadangan menurut gua Moise Kean pantas untuk dipertahanin karena dia salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Juventus dan posisinya juga bagus ya, krusial ya, yaitu penyerang. Karena Juventus nggak punya penyerang muda, bro. Ronaldo, Higuain, Mandzukic, Moise Kean ya, semuanya tua semua ya. Sedangkan di posisi striker itu umur itu ngaruh banget, bro ya. Dari insting mencetak gol, kecepatan bermain, ya kan, stamina dan lain-lain lah. Pokoknya mempengaruhi banget kalau striker ya, bro. Beda sama halnya dengan pemain belakang dan penjaga gawang, bro. Semakin tua semakin oke lah ya. Center back atau kiper ya, bukan back sayap ya. Kalau back sayap harus muda lah biar naik turunnya cepet. Tapi Dani Alves juga masih bagus ya, bro. Walaupun udah tua, tetap stamina nya bagus, disiplin juga. Oke. Dan di striker abis Moise Kean ada Higuain. Higuain ya yang tadi gue bilang, Sarri udah kenal karakter Higuain. Higuain juga udah kenal karakter Sarri dan Higuain tahu apa yang Sarri mau. Jadi menurut gue bakalan dapat tempat tapi di bangku cadangan. Ya, Higuain. Dan nah nih, ini Rabiot ini. Gue baca beritanya Rabiot di tanggal 25 Rabiot telah menandatangani kontrak dari Juventus. Itu gue dapet dari berita mana ya, goal.com kalau nggak salah. Dan gajinya itu 7,5 ya. Setahun apa sepekan ya, lupa gue pokoknya itu. Rabiot katanya berhasil didatangkan Juventus dengan gratis, free transfer, bro ya. Dan gue setuju banget Juventus beli Rabiot. Malahan gue lebih setuju Juventus beli Rabiot ketimbang ngebalikin Paul Pogba ya. Walaupun kita tahu semua Paul Pogba tuh punya kualitas yang sangat luar biasa, mungkin di atas Rabiot kemampuannya, tapi harganya sangat mahal, bro. Jadi gue kurang setuju nih kalau Juventus ngembaliin Pogba lagi. Tapi kalau Juventus dapetin Rabiot gue setuju banget karena yang kita tahu Rabiot ini free transfer, bro, dan masih muda ya. Lihat nih. Rabiot umurnya 24 tahun, bro. Asal Prancis ya. Posisinya bisa CM, bisa CDM, kakinya kiri ya. Left dia. Nih kita lihat skillnya. Stamina-nya 82, reaksinya 83, composure-nya 84 ya. Straight-nya 80. Oh, ini CDM banget ya. Ball control 83, short pass-nya 85, long pass-nya 83. Oke, siap. Ya, ini pemain yang punya teknik lumayan, nggak bagus-bagus amat tapi lumayan lah ya. Dan Juventus dapetin dia free transfer, kenapa enggak? Jadi gue dukung banget kalau Juventus membeli Rabiot ini. Oke. Katanya udah tanda tangan kontrak sih, tapi gue nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Katanya bakalan diperkenalin di waktu dekat ini. Oke. Dan di center back ada Leonardo Bonucci yang bakalan menjadi pelapis dari Mats de Ligt atau Giorgio Chiellini, dan itu bakalan rotasi sih, bro ya. Menurut gua kayak Chiellini, de Ligt, Bonucci semuanya itu tiga-tiganya itu menjadi pemain inti tapi bakalan rotasi. Ada yang main di Liga Italia, ada yang main di Liga Champions, ada yang main di Coppa Italia ya. Pemain Juventus keguna semua kok ini menurut gua. Dan di lini tengah ada Emre Can ya. Emre Can menurut gua di musim kemarin Emre Can bermain nggak jelek, sekalinya main nggak jelek, tapi minim waktu bermain ya. Mungkin juga
masalah dari cedera. Emre Can ini cedera mulu bro ya, nggak tahu kenapa. Long shot taker, dive into tackle, sama flare ya. Kalau gue lihat Emre Can ini badak banget bro ya. Dia tuh kayak tank lah di lini tengah Juventus. Bener-bener tipikal pemain Jerman. Kenapa Jerman dinamain tim Panzer bro? Karena gitu, dia tuh kayak panser-panser yang besar, yang gede, yang kayak mobil-mobil gede itu, yang istilahnya kalau di bom diapain nggak mempan bro, gitu. Jadi keras banget, batu banget lah. Itu makanya tim Panzer Jerman ya dinamain, karena badak banget para pemain Jerman zaman dulu ya. Mainnya tabrak-tabrak gitu, kuat lah fisik mereka ya. Dan Emre Can benar-benar tipikal pemain Jerman banget yang kuat, strength-nya bagus, stamina-nya oke, gitu. Untuk pemain ini bisa lah menjadi pemain lapis kedua untuk menggantikan Miralem Pjanic ya. Dan untuk bertahannya juga lebih bagus dari Miralem Pjanic, gua akuin itu. Tapi untuk teknik segala macem masih megang Pjanic, apalagi untuk mengatur ritme di lini tengah belum ada yang bisa megang. Walaupun Juventus sudah memiliki beberapa pemain muda yang di Piala Dunia kemarin bagus mainnya bro ya, seperti Rodrigo Bentancur. Rodrigo Bentancur itu pas di Uruguay bro bagus banget. Dia posisinya tuh sama kayak Miralem Pjanic di lini tengah gini, dan dia tuh nggak maju banget, nggak mundur banget, jadi di lini tengah aja itu si Bentancur. Tapi sayangnya di Juventus dia nggak kayak gitu posisinya pas sama Allegri. Dia dikasih kayak free roll gini di posisinya Blaise Matuidi atau enggak Aaron Ramsey. Jadi dia tuh bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun gitu. Menurut gua kurang kalau untuk Bentancur. Bentancur tuh cocoknya tuh tipikalnya mainnya ngatur ritme gitu. Jadi di lini tengah aja, nggak ke depan, nggak ke belakang gitu. Kayak sama lah kayak Miralem Pjanic ya. Gitu. Jadi Juventus sayang banget mempergunakan Bentancur sebagai gelandang pengatur serangan ya, atau pengatur ritme permainan. Jadi mainnya tuh yang passing gitulah. Tuh itu Bentancur, tapi di Juventus dia malah dijadiin free roll. Menurut gue kurang banget gitu. Jadi itu untuk lini tengah dari Juventus. Dan di right back menurut gue Decelio kalau kita lihat Decelio permainannya ya standar-standar aja lah, nggak jelek nggak buruk juga nih pemain. Tapi nggak sebaik di AC Milan ya. Pertama-tama dia menjadi first team dari AC Milan yang dilatih oleh Allegri. Dia kan termasuk anak kesayangannya Allegri banget bro, dibawa kemana-mana. Tapi ini pemain ya nggak jelek lah, oke. Untuk menjadi pemain pelapis boleh lah Decelio ini. Itu kemampuan dia bisa di kiri maupun kanan, dan dia punya tendangan kaki kiri maupun kanan yang sama-sama bagusnya ya. Jadi bot ini pemainnya, bisa kaki kanan bisa kaki kiri. Makanya di sini posisinya bisa RB bisa LB ya. Oke. Usia juga masih lumayan muda bro, 26 tahun. Dan di sayap kiri ada Douglas Costa. Umurnya 28 tahun bro ya. Asal Brazil ya, siapa nggak kenal Douglas Costa. Tapi sayang nih pemain di musim kemarin menurut gua jarang banget main. Dia lagi jago-jagonya nih bro, tiba-tiba ngilang gitu aja. Sama kayak ini, kayak Semi Khedira, mungkin akibat cedera juga. Jadi kayak hilang timbul gitu di Juventus. Giliran mainnya lagi bagus, di pekan besoknya dia udah nggak ada, cedera gitulah. Sayang banget jadinya. Douglas Costa ini memiliki kecepatan sangat luar biasa dan dijuluki juga The Flash bro. Jadi menurut gue dia bakalan dipertahanin dan bakalan menjadi pemain pelapis. Tapi menurut gue kalau Douglas Costa penampilannya bagus, dia akan menjadi pemain first team bro. Ya kita lihat aja Bernardeschi kan belum konsisten juga ya. Bernardeschi, Douglas Costa tuh permainan nggak konsisten bro. Jadi menurut gua nih dua-duanya nih masih tanda tanya lah. Bernardeschi sama Douglas Costa ini bisa dimainin bisa enggak. Jadi kayaknya bakalan ganti-gantian lah ya. Oke. Ini sebenarnya nggak di receive juga sih Spinazzola. Spinazzola bakalan jadi pemain pelapis dari
Alessandro Spinazzola pemain yang bagus bro. Gue nggak bilang dia pemain jelek ya kan, gue sampai wah ini pemain oke banget lah. Menurut gue kalau kayak kehilangan Alessandro tuh kayak nggak ada takut-takutnya. Soalnya Juventus punya Leonardo Spinazzola, pemain yang berusia 26 tahun asal Itali. Posisinya bisa menjadi pemain sayap kiri maupun jadi back kiri bro. Dan footnya right ya apalanya. Gocekannya bagus bro. Terus penetrasinya bagus ya. Gue belum tahu banget tentang defense-nya Spinazzola nih, tapi untuk penetrasinya, untuk umpan-umpannya, untuk apa liak-liuknya, wah ini keren banget bro Leonardo Spinazzola. Boleh lah ya. Nah, ini beberapa pemain yang masih gue pertanyain. Cuadrado menurut gue bukan pemain jelek bro. Gue suka banget sama mainnya Cuadrado, punya kecepatan yang bagus, sama juga kayak Douglas Costa. Walaupun dia orang Cuadrado ini tendangannya agak jelek ya, nggak sebagus dari Douglas Costa, maupun umpan crossingnya juga nggak sebagus Douglas Costa. Tapi dia punya speed yang bagus, dribbling yang bagus. Tapi sayangnya juga di musim kemarin lebih banyakkan cedera kayak ini ya, Juan Cuadrado ini. Gue suka banget pemain ini, tapi gue nggak tahu nasibnya dia kayak gimana. Soalnya kan pergantian pelatih ya si Sarri, apakah bakal mempertahankan Cuadrado ini atau bakalan dijual. Gue masih ragu sama Cuadrado, jadi ini gue nggak ngerti kayak gimana. Tapi kalau Cuadrado dijual, Juventus nggak punya pemain pelapis di sayap kanan pastinya ya. Siapa lagi tuh? Nggak ada tuh. Cancelo gitu jadi sayap kanan gitu. Jadi cuma salah satunya ini, atau enggak Spinazzola di sayap kanan gitu bisa kali. Tapi Cuadrado menurut gue masih dibutuhin juga ya. Kalau dia hilang atau pergi dari Juventus, menurut gue Juventus harus mengambil beberapa pemain pinjaman mereka, seperti di Bologna kan ada Riccardo Orsolini, itu bagus juga bro, bisa itu jadi pemain pelapis ya kan, bisa main di Liga Italia maupun Coppa Italia lah. Jadi Juventus harus punya pemain lapis kedua pastinya gitu. Oke. Di misalnya nih, ini juga di pemain tengah ada Pogba ya. Yang menurut gua kalau Juventus beli Pogba dan menghabiskan banyak duit kayaknya kurang banget bro ya. Kurang setuju gua kalau Juventus bikin Pogba balik gitu. Dengan harga yang sangat mahal, Pogba dijual sama MU 145 kalau nggak salah harganya. Ini kalau nggak salah ya, kalau gue salah ya benerin lah. Pokoknya gue kurang setuju kalau Juventus bikin Pogba balik gitu dengan harga semahal itu gitu. Sayang bro ya kan. Karena di lini tengah juga udah pada numpuk nih bro. Ada Rabiot juga, kalau emang Rabiot jadi, Bentancur masih muda juga. Terus ada Aaron Ramsey, Miralem Pjanic, Matuidi gitu. Masih banyak, ada Emre Can juga. Wow. Banyak banget bro ya. Gitu. Kecuali Juventus jual satu pemain di lini tengahnya lagi. Menurut gua Pogba ya, gua kasih persentasenya cuma 50%, 40% lah pindahannya ke Juventus. Menurut gue peluangnya cuma 40% bro. Gue agak ragu ya. Tapi kalau dia pindah ke Juventus, wah luar biasa pastinya. Lini tengah Juventus gila banget bro, gokil banget pasti. All star udah itu Juventus ya, dari lini belakang sampai lini tengah. Wah, udah nggak bakalan ada persaingan lagi di Liga Italia, udah pasti. Tinggal fokus di Liga Champion aja. Oke, di sini ada Rodrigo Bentancur. Dan Rodrigo Bentancur baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Juventus ya, sampai 2024 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih 2024 apa 2023 ya. Pokoknya Bentancur baru saja menandatangani kontrak dengan Juventus. Jadi ini pemain fix nggak bakalan dijual ya. Pemain muda asal Uruguay. Lihat umurnya baru 21 tahun bro. Posisinya sama kayak Miralem Pjanic. Menurut gue dia bagusan dijadiin pemain macam Pjanic maupun Andre Pirlo ya. Jadi mengatur ritme, nggak terlalu maju juga, nggak terlalu mundur juga bro. Jadi di tengah aja terus gitu. Oke. Dan ada penjaga gawang dari Italia, asli Italia, yaitu Matteo Perin
Perin fix bakalan tetap masih jadi pemain melapis dari Wojciech Szczesny. Nah, ini ada rumor bro bahwa Buffon ingin balik ke Juventus. Ya, dia bakalan, bukan dia bakalan ya, dia dirumorkan dia bakalan balik lagi ke Juventus dengan kontrak cuma 1 tahun bro. Habis itu Buffon ini bakalan dijadiin apa ya, petinggi dari Juventus ya, bakalan jadi orang yang di belakang Juventus, nggak tahu jadi pelatih apa, bukan pelatih kepala maksudnya, jadi kayak pelatih kiper gitu mungkin atau apalah, gua nggak tahu. Buffon ini katanya ditawarin kontrak 1 tahun dan dia bakalan dikasih tempat di Juventus walaupun bukan jadi pemain. Kita nggak tahu Buffon ini bakalan jadi apa. Dan di Instagramnya pun ngomong, kalau gue balik gue nggak bakalan mau jadi seperti ini dan membawa kondisi yang sama seperti ini gitu. Dia itu cluenya ya dari dia, yang nggak tahu itu perkataan maksudnya apa. Intinya dia mau balik ke Juventus tapi nggak bakalan kayak kemarin lagi kondisinya gitu. Oke, siap. Dan nih rumornya juga ada Zaniolo, pemain Roma asal Italia, pemain muda, umurnya baru 19 tahun bro, dan posisinya CAM, bisa menjadi CM, bisa menjadi right wing ya, bisa jadi pemain sayap kanan juga nih. Nah, Zaniolo ini kemungkinan ya, menurut gue nih, kenapa Zaniolo ini diincar juga sama Juventus? Mungkin gini bro, mungkin ini kemungkinan ya, Dybala bakalan ditukar sama Paul Pogba ke MU, ya kan? Nah, misalnya transaksinya deal, Pogba bakalan ke Juventus dan Juventus pasti bakalan nyari pengganti dari Paulo Dybala, dan posisi yang tepat ialah ya ini Zaniolo ini gitu maksud gue. Itu perkiraan gue ya, soalnya MU mau banget sama Paulo Dybala ini ya, karena MU juga Solskjaer tuh dikasih budget yang sangat minim bro di Manchester ya. Di bursa transfer dibatasin lah budgetnya Solskjaer untuk membeli pemain, cuma dikit kalau nggak salah. Oke, itu aja. Jadi menurut gue Zaniolo ini bakalan, kalau emang bener-bener Pogba ditukar sama Paulo Dybala, menurut gue Zaniolo cocok untuk menggantikan peran dari Paulo Dybala ya. Oke, lanjut Rugani menurut gua di musim kemarin masih standar lah ya. Dulu banyak berita bahwa Rugani ini pemain berbakat, pemain muda, pemain back berbakat lah, macem kayak Mats Delit nih. Tapi ternyata di Juventus dia jarang dapat tempat, jarang dapat waktu bermain, dan performanya menurut gua kurang bro. Udah itu aja untuk Rugani ya. Jujur aja gue nonton Juventus, kalau Rugani main menurut gue masih kurang menjanjikan lah pemain ini gitu. Walaupun beritanya gue dengar Rugani ini pemain berbakat yang dimiliki oleh Juventus. Dia kan asli dari akademi Juventus ya, sempat dipinjemin ke Empoli dan abis itu balik lagi ke Juventus. Tapi di Juventus ini dia belum dapat performa terbaiknya karena mungkin Rugani ini nggak dapat waktu bermain yang banyak bro, karena kalah saingan, udah pasti banget kalah sama Bonucci dan Chiellini gitu. Oke, itu untuk Rugani. Tapi menurut gua Rugani ini pantas untuk dipertahanin. Kita kasih kesempatan Rugani untuk menunjukkan kelasnya, karena Bonucci dan Chiellini sudah mulai menua bro. Dan nah ini juga pelatih Juventus baru Sarri menginginkan Trippier ya, pemain asal Tottenham ini yang berasal dari Inggris ya. Trippier performanya bagus di Tottenham, menurut gue bagus, dan dia mungkin lebih disiplin dari Joao Cancelo. Crossingnya ini luar biasa bro di FIFA 19 ini, crossingnya 89, kurvanya 87 bro, dan free kick akurasinya 83. Wow, ini pemain mirip banget sama Kolarov ya bro ya, jadi punya free kick yang bagus dan mungkin umpan-umpan crossing yang jitu ya, dan lebih disiplin juga dari Cancelo mungkin ya. Defense-nya juga mungkin lebih bagus Trippier, dan juga mengantisipasi untuk pengganti dari Cancelo yang benar-benar diincar sama tim-tim besar ya di Eropa. Ya kita lihat aja nanti, ini kan keinginan dari Sarri.
Kalau gue sih masih mengandalkan Juan Cancelo gue. Dan inilah beberapa pemain yang menurut gue akan apa ya, akan posisinya itu akan terancam bro ya. Ini seperti Kedira menurut gue di musim kemarin, waduh, performanya menurut gue bagus ya kalau main ya Kedira ini ya. Tapi dia sering cedera bro ya. Nih di sini kita lihat injury prone ya kan. Walaupun Kedira ini pemain yang tekniknya nggak terlalu bagus, tapi selalu mempunyai penempatan posisi yang luar biasa bro. Macam-macam kayak Antonio Conte, Didier Deschamps gitu bro. Jadi pemain-pemain yang menurut gua biasa aja kayak Guardiola gitu kan. Guardiola di Barca kan bukan pemain yang punya teknik yang tinggi kayak Ronaldinho gitu-gitu ya. Kayak Rivaldo gitu, bukan ya. Ya pemain tengah biasa tapi krusial gitu. Bingung deh gua ngejelasinnya. Pokoknya kalau ada dia nih kebantu banget tim ya. Dia pemain yang punya positioning yang bagus, pemain yang cerdas, cerdik gitu. Tapi bukan pemain yang punya teknik yang luar biasa macam kayak Paulo Dybala atau Miralem Pjanic atau Ramsey gitu. Beda lah kalau Khedira ini. Khedira lebih kayak apa, pemain tengah di Juventus yang zaman dulu tuh kayak Antonio Conte, di setiap pertandingan selalu mencetak gol. Itu Antonio Conte, mirip banget sama Khedira nih gitu. Tapi menurut gue posisinya terancam bro, karena di lini tengah Juventus sudah penuh banget ya. Khedira pasti bakalan dijual. Nah Mario Mandzukic nih, gue bingung nih. Umurnya udah 33 tahun bro ya. Dia bisa juga jadi pemain sayap kiri ya. Bagus juga main di kiri gitu. Tapi performanya dia ini gak jelek bro ya. Gue suka banget sama Mario Mandzukic. Mungkin salah satu pemain idola gue saat ini di Juventus, yaitu Mario Mandzukic. Tapi sayangnya setelah pergantian pelatih, mungkin Sarri akan lebih percaya sama Gonzalo Higuain bro dibandingin dengan Mario Mandzukic gitu. Selain lebih percaya dan lebih melihat dari faktor umur bro ya, Mario Mandzukic ini musim depan udah seumuran Ronaldo ya, 34 tahun lah kira-kira. Beda setahun ya dia kayaknya sama Ronaldo. Tuan Ronaldo jadinya. Dan penampilan dia konsisten banget bro ya. Nggak jelek lah Mario Mandzukic ini. Nah Pizzoglio kalau Buffon masuk, mungkin dia bakalan jadi kiper keempat atau enggak dia bakalan dipinjemin, kita lihat aja ntar. Ya dia umurnya udah 29 bro, pemain asal Itali ya, tapi dia nggak jelek ya. Dia kiper bagus ya menurut gua. Walaupun kiper ketiga tapi dia punya performa yang lumayan bro. Caceres sudah pasti cabut karena statusnya Caceres pemain pinjaman. Beroto gua nggak tahu. Oke. Gitu ya. Jadi ini formasi terbaik gua menurut gua, dengan formasi 4-3-3 bro ya. Di posisi penjaga gawang gua ulang lagi ada Wojciech Szczesny ya. Di sayap kanan Juventus, di bek kanan ada Cancelo, di center back ada Mathis de Ligt sama Giorgio Chiellini, dan di sayap kiri, di bek kiri ada Alessandro, dan di lini tengah ada Blaise Matuidi, ada Miralem Pjanic, ada Aaron Ramsey ya. Dan di lini depan di sisi kiri ada Bernardeschi, di sisi tengah ada Ronaldo, dan di sayap kanan ada Paulo Dybala. Dan itulah formasi terbaik gua menurut gua. Ya kan, kalau Juventus jadi membeli beberapa pemain yang lagi hot-hotnya banget diomongin di dunia persepak bolaan internasional ya. Juventus sudah ingin mendapatkan Mathis de Ligt dan lain-lain lah gitu. Tapi kalau untuk Mathis de Ligt menurut gue 90% dia bakalan pindah ke Juventus, itu persentase gue. Rabiot juga, mungkin 100% karena Rabiot ini free transfer bro. Dan menurut gue Juventus bisa banget dapetin dia. Dan untuk Paul Pogba menurut gue cuma 40%, dikit. Buffon 60% lah untuk Buffon ya, untuk pindah lagi ke Juventus. Untuk Zaniolo menurut gua cuman 40% juga, sama kayak Pogba gitu. Masih ragu gua Juventus bisa dapetin dia. Trippier sama 40%, karena di sayap kanan udah penuh ya.
Udah ada Cancelo sama Matteo Desailly. Khedira cabut 70%. Mario Mandzukic masih 60% lah ya. 60%. Kalau Khedira menurut gue 70% bakalan cabut. Mario Mandzukic 60%. Dah itu aja. Kalau kalian punya pendapat lain bisa juga komen di kolom komen YouTube gua. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye bye. Ciao.